Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rizky Anggreni dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang aktivitas otak dalam pembelajaran anak. Bagian A, Neurosains dalam pembelajaran anak. 1. Pendidikan neurosains dan implikasinya dalam pendidikan masa kini. Henki Wijaya pendahuluan penelitian menemukan bahwa manusia belum optimal menggunakan otaknya dalam berbagai hal, baik untuk mencegah masalah maupun menemukan gagasan baru, kebaruan ide, kreativitas, dan inovasi. Sistem pendidikan yang berlaku saat ini yang hanya berfokus pada otak luar bagian kiri dan tidak menyeimbangkan dengan penggunaan otak kanan. Otak kiri ini berperan dalam berproses logika, kata-kata, matematika, dan urutan yang dominan untuk mempelajari akademis. Otak kanan yang berurusan dengan irama musik dan mengimajinasi kreativitas mendapatkan bagian secara profesional untuk dikembangkan. Demikian juga dengan sistem limbik sebagai pusat emosi yang belum dilibatkan dalam pembelajaran. Padahal pusat emosi ini berhubungan erat dengan sistem penyeimbangan memori jangka panjang. Lebih dari itu, pemanfaatan seluruh bagian otak secara terpadu belum diaplikasikan dengan efektif dalam sistem pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhera, perwakilan dari kelompok 6, ingin melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu teori dan praksis. Neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja saraf. Secara etimologi, neuroscience adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf lainnya. Neuroscience merupakan satu bidang kajian mengenai sistem saraf yang ada di dalam otak manusia. Neuroscience juga mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi teori neuroscience, sistem saraf dan otak merupakan asas fisikal bagi proses pembelajaran manusia. Neuroscience adalah satu bidang penelitian saintifik tentang sistem saraf, utamanya otak. Nomor 3. Seperti disiplin ilmu psikologi neuro dan kognitif, ilmu komputer, statistik, fisika dan kedokteran, memahami struktur-struktur otak. Menurut Kushartanti, berat otak kurang lebih 1350 sampai 1400 gram atau lebih kurang 2% dari berat badan. Tidak ada hubungan langsung antara berat otak dan besarnya kepala dengan tingkat kecerdasan otak. Bertambah besar namun tetap berada dalam tenggorokan, sehingga semakin lama akan semakin berlekuk-lekuk, semakin dalam lekukan pertanda semakin banyak informasi yang disimpan dan semakin cerdaslah pemiliknya. Ketika anak memasuki usia 3 tahun, sel otak telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi sinapsis. Jumlah ini 2 kali lebih banyak dari yang sel-sel ada pada orang dewasa. Setiap rangsangan atau stimulus yang diterima anak akan melahirkan sambungan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil materi yang sebelumnya dibacakan oleh teman saya, di sini saya akan melanjutkan materinya tanpa basa-basi sebagai berikut. Teknologi mampu menunjukkan area-area otak yang lebih besar atau lebih kecil ketika memproses informasi belajar.
Operasinya berdasarkan fakta bahwa bagian otak yang lebih aktif membutuhkan oksigen dan nutrisi yang lebih tinggi. Oksigen dibawa menuju sel-sel otak oleh hemoglobin yang mengandung zat besi yang bersifat magnetis. 9. Functional Magnetic Resonance Spectroscopy atau yang disingkat dengan fMRS. fMRS ini menunjukkan dengan tepat area yang sedang aktif berpikir otak serta dapat mengidentifikasi apakah zat kimiawi muncul pada area otak teraktivasi. 5. Single Photon Emission Computed Tomography atau yang disingkat dengan SPLT. SPLT adalah instrumen yang paling canggih di bidang neuroscience. Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosniah dari kelompok 6 akan melanjutkan materi kami, yaitu emosi bukan peristiwa sesaat, tetapi pengalaman yang terjadi selama beberapa saat. Pengalaman emosional dapat ditimbulkan oleh masukan eksternal pada sistem sensoris. Kita melihat atau mendengar stimulus yang membangkitkan emosi, tetapi sistem saraf otonom menjadi aktif segera setelah itu, sehingga umpan balik dari perubahan madani menambah pengalaman emosional. Jadi, pengalaman sadar kita tentang emosi melibatkan integrasi informasi tentang keadaan fisiologis tubuh dan informasi tentang situasi yang membangkitkan emosi. Bentuk-bentuk emosi ada 3 aspek. 1. Aspek kognisi. 2. Kesigapan. 3. Perasaan. Penilaian seseorang terhadap situasi yang membangkitkan emosi merupakan faktor penentu respons emosional yang penting. Skantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu teori otak dan implementasinya dalam pembelajaran. Bagian A, pengertian otak. Otak merupakan organ manusia yang menakjubkan. Otak manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak bagian kanan dan otak bagian kiri. B, bagian otak dan fungsinya, yaitu otak besar atau cerebrum. Cerebrum memiliki fungsi untuk membuat manusia melakukan logika, memiliki kemampuan berpikir, memiliki bahasa, memiliki kesadaran, dan merencanakan sesuatu dapat mengingat sesuatu, dan juga bisa melengkapi kemampuan visual pada tubuh manusia. Bagian 2 yaitu. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor 3, batang otak dan sistem limbik. Batang otak atau brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai ke tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini mengatur fungsi dasar manusia termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia, yaitu flight or flight, lawang atau lari saat datangnya bahaya. Sistem limbik. Bagian terpenting dari sistem limbik adalah hipotalamus, yang mana salah satu fungsinya adalah memutuskan apa yang perlu mendapat